Sering selama ini ketika kita berkumpul, kita bermain, kita berbicara dengan siapapun, yang keluar dari perkataan kita, dari mulut kita, itu yang menyenangkan daging kita, yang kita inginkan. Tetapi seharusnya saudara, kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, hidup kita harusnya berubah. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak terang, sebagai saksi dan terang Kristus, sebagai garam dunia, seharusnya kita bisa membuktikan dari perkataan kita. Tidak sedikit orang kecewa mendengar perkataan-perkataan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka disakiti. Seberapa kejam orang percaya kepada pembantu? Seberapa kejam saudara terhadap anak buah? Seberapa kejam saudara terhadap atasan? Seberapa kejam saudara terhadap teman-teman sekitar kita? Saudara, begitu banyak orang saya tanya, lebih cepat mana ngomong sama mikir? Pasti kebanyakan orang yang berkata lebih cepat berbicara daripada mikir. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak mungkin kita terlepas dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Bagaimana yang kita perkatakan itu selama ini, jujur saja yang kita ucapkan hanya yang keluar dari hati kita. Ada firman Tuhan memang jelas katakan, apa yang meluap dari hati itu. Apa yang keluar dari mulut kita meluap dari hati. Saudara, apa yang kita keluarkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, semua berasal dari hati kita. Sering kita mendengar bahwa ya mulutnya saja kan yang jahat, mulutnya saja yang bawel, tetapi kan hatinya baik. Kalau firman Tuhan jelas katakan bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Berarti yang keluar dari mulut itu adalah yang berasal dari hati kita. Berbicara hati di sini bukan berbicara limpa yang dalam tubuh kita, organ tubuh kita. Berbicara hati di sini adalah berbicara paradigma. Berbicara pola berpikir. Berbicara apa yang kita pahami. Saudara, ketika paradigma kita, pola berpikir kita, pemahaman kita tidak baik, maka yang kita ucapkan bukan hal yang tidak baik. Saudara, di dalam kehidupan kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ketika kita mengambil komitmen untuk beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, seharusnya saudara dan saya, kita mulai berpuasa berkata-kata yang tidak baik. Berpuasa dari perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Berpuasa dari perkataan-perkataan yang hanya menyenangkan jiwa dan perasaan kita. Saudara, semua itu bisa kita lakukan saat kita hidup. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa lagi melakukan semuanya itu. Sering selama ini ketika kita berkumpul, kita bermain, kita berbicara dengan siapapun, yang keluar dari perkataan kita, dari mulut kita, itu yang menyenangkan daging kita, yang kita inginkan. Tetapi seharusnya saudara, kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, hidup kita harusnya berubah. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak terang, sebagai saksi dan terang Kristus, sebagai garam dunia, seharusnya kita bisa membuktikan dari perkataan kita. Tidak sedikit orang kecewa mendengar perkataan-perkataan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka disakiti. Seberapa kejam orang percaya kepada pembantu? Seberapa kejam saudara terhadap anak buah? Seberapa kejam saudara terhadap atasan? Seberapa kejam saudara terhadap teman-teman sekitar kita? Saudara, begitu banyak orang saya tanya, lebih cepat mana ngomong sama mikir? Pasti kebanyakan orang yang berkata lebih cepat berbicara daripada mikir. Padahal seharusnya ketika kita mempelajari proses berpikir jauh lebih cepat. Karena sejuta detik pikiran kita bisa berubah dengan drastis. Tetapi faktanya, di dalam kehidupan ini realitanya, kita sering sekali lebih cepat berkata-kata daripada kita berpikir. Hal ini karena ketika kita mau berbicara, kita tidak pernah memikirkannya terlebih dahulu. Tetapi kita ngomongnya dulu yang lebih cepat. Dan ini banyak sekali menyakiti hati orang lain. Saudara, perkataan kita penuh kuasa. Ketika Yesus Kristus setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, di mana dagingnya menuntut untuk dipuaskan, di mana dagingnya menuntut untuk disenangkan. Saudara, iblis menghadapkan kepada dia suatu pandangan yang luar biasa.
Seluruh kerajaan dunia ditawarkan kepada Yesus. Tapi apa yang keluar dari mulut Yesus? Apa yang dia perkatakan? Sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Mari kita lihat dari Injil Matius 4. Ayat 9. Dikatakan di situ begini. Dan berkata kepadanya, ini iblis yang berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus ditawarkan segala kenyamanan dunia, segala kerajaan dunia, ditawarkan iblis asal dengan satu syarat. Yesus menyembah iblis. Lalu Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Perkataan ucapan yang luar biasa. Ketika Yesus ditawarkan segala kenyamanan dunia ini, dia tidak berkata, oh indah sekali dunia ini. Oh luar biasa semua fasilitas yang ada. Segala kerajaan ini. Yesus tidak berkata seperti itu. Daging dia padahal menuntut untuk dipuaskan. Daging dia menuntut untuk disenangkan dengan melihat segala kerajaan dunia yang begitu megah, yang begitu luar biasa. Tetapi perkataan Yesus justru berbeda dari apa yang diharapkan oleh iblis. Justru dia menghardiknya, dia menolak segala tawaran tersebut. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Ketika kita diperhadapkan dengan satu hal yang begitu baik, yang begitu indah, kita akan berkata, wow, luar biasa, bagus sekali ya ini. Oh, ini cakep sekali ya. Oh, ini indah sekali ya. Wow, ini benar-benar keren. Saudara, di sini terbukti daging kita justru disenangkan. Saudara, perkataan kita ini justru menunjukkan respon kita. Ketika saudara dan saya kita berhadapan dengan masalah, justru perkataan kita sering sekali keluar hal-hal yang menyenangkan daging kita. Bukan hanya saudara, saya pun juga merasakan seperti itu. Sering sekali, contohnya ketika kita di jalan tol mungkin. Mungkin kita dipepet sama orang. Di saat itu, daging kita bergejolak untuk dipuaskan. Kenapa? Karena kita merasa sebagai seorang yang luar biasa. Kita merasa sebagai seseorang yang someone yang punya harga diri yang luar biasa. Punya kehormatan yang tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Lalu apa yang terjadi? Justru kita membuka jendela dan kita mengumpat dan mengata-ngatai orang tersebut. Lihat saudara, disinilah kita harus belajar bagaimana berpuasa untuk tidak berkata yang menyenangkan daging kita. Memang tidak mudah, tapi harus kita ingat. Tadi saya sudah katakan, begitu banyak orang yang saya tanya, lebih banyak mana, lebih cepat mana berbicara atau berpikir. Dan rata-rata 95% mengatakan lebih cepat berbicara. Karena memang dia jarang memikirkan terlebih dahulu. Ketika saudara berhadapan seperti ini, ketika saudara punya masalah, saudara akan mengata-ngatai orang, saudara akan mengumpat orang, saudara akan menghina orang. Ini ketika ada masalah, saudara. Ketika ada reaksi seperti itu, coba, saudara akan berkata apa? Ketika saudara disakitin orang lain, saudara akan berkata apa? Ketika saudara dihina, apa yang saudara perkatakan? Adakah saudara membela diri? Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Apalagi ketika dia mengalami penyiksaan. Ketika dia dianiaya. Ketika dia disalibkan. Ketika dia dipasang mahkota duri. Ketika dia dicambuk. Saudara dan saya kita belum sampai dicambuk seperti Yesus dicambuk. Saudara dan saya kita belum sampai seperti Yesus disalibkan. Dan sakitnya luar biasa. Saudara dan saya kita belum pernah dimahkotai duri. Tetapi dalam kehidupan kita, justru kita punya reaksi yang berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus menghadapi semuanya itu sakitnya luar biasa. Justru dia bisa memiliki reaksi yang luar biasa, yang menyenangkan hati Bapa di surga. Ketika dia disakiti, dia tidak menyakiti hati orang lain. Tetapi apa yang kita lakukan, saudara? Ketika kita disakiti, justru kita balas menyakiti hati orang lain. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, kita memperlakukan lagi orang lain dengan tidak adil. Saudara, mari kita belajar bagaimana supaya mulut kita bisa berkata-kata yang menyenangkan hati Bapa di surga. Supaya ketika kita berkata-kata, Tuhan pun senang dengan mendengar perkataan kita. Apa yang kita perkatakan, biarlah
seperti apa yang Tuhan inginkan untuk dia perkatakan. Supaya apa yang kita perkatakan dari mulut kita, biarlah itu semua kehendak Bapa di surga. Sekarang menjadi permasalahannya, apa yang mau kita ucapkan, Tuhan suruh tidak saudara dan saya untuk memperkatakannya. Kalau Tuhan tidak suruh saudara dan saya untuk memperkatakannya, lebih baik kita jangan mengatakannya, jangan mengucapkannya. Karena ketika kita mengucapkan yang Tuhan tidak suruh, berarti saudara dan saya, kita sedang mendukakan hati Tuhan. Mari saudara, belajarlah untuk kita berpuasa dari berkata-kata yang tidak Tuhan suruh. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.